Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Salah satu alasan mengapa Rurouni Zoro bisa menjadi squad seperti sekarang ini adalah karena berbagai lawan kuat yang telah ia hadapi. Tanpa mereka, mungkin Zoro hanyalah pendekar pedang kacangan yang sering dijumpai di kelompok bajak laut lemah. Selama time skip, kita semua mengetahui bahwa ada satu orang yang sangat mempengaruhi perkembangan kekuatan Zoro, yaitu Dracul Mihawk, yang merupakan sosok yang berjasa dan bisa dibilang sebagai guru dari Zoro, namun juga sekaligus menjadi rival yang akan dihadapi Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Nah, menurut kami ada 4 orang yang secara tak langsung menjadi guru bagi Zoro dalam membantu perkembangannya untuk menjadi lebih kuat. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Nomor 1, Mr. One atau Dust Bones. Mr. One atau Dust Bone merupakan salah satu agen dari Baroque Works yang dipimpin oleh Sir Crocodile. Ia muncul sebagai orang terkuat kedua setelah Crocodile atau Mr. Zero dalam alur Alabasta. Seperti yang diketahui, Mr. One adalah lawan pertama Zoro yang menggunakan kemampuan buah iblis. Uniknya, kemampuan buah iblis tersebut dapat merubah tubuhnya menjadi besi yang sangat tajam, atau bisa dikatakan seperti pisau yang memiliki bilah tajam. Sebelum melawan Zoro, disebutkan bahwa Mr. One telah mengalahkan semua pendekar pedang yang berhadapan dengannya. Dengan pernyataan tersebut, bisa dibayangkan betapa berbahayanya Mr. One ini pada saat itu di Grand Line. Dan juga, jangan lupakan predikat dirinya sebagai tangan kanan dari seorang Shichibukai yang sangat disegani oleh dunia. Ketika pertarungan mereka berlangsung, Zoro terlihat seperti bukan tandingan dari Mr. One. Mr. One beberapa kali berhasil memojokkan Zoro sehingga tubuhnya sampai tercabik-cabik. Sebaliknya, Zoro bahkan tak mampu menebas tubuh keras milik Mr. One dengan pedangnya. Dengan tubuh yang penuh luka dan juga berdarah-darah, Zoro sudah dipastikan hampir dikalahkan olehnya. Namun, karena tekad baja yang dimilikinya untuk bisa melampaui serta mengalahkan pendekar pedang terkuat dunia, yaitu Dracul Mihawk, Zoro melewati masa sulit dan berkembang dalam pertarungan sehingga ia berhasil memotong tubuh besi yang tajam milik Mr. One. Nah, secara tak langsung, Dust Bone membentuk perkembangan Rurouni Zoro untuk membantunya menjadi lebih kuat. Meskipun pada intinya, semua itu kembali kepada tekad Zoro. Jika ia pada saat itu menyerah karena lawan yang dihadapinya lebih tangguh, maka ia tidak bisa menjadi lebih kuat seperti sekarang ini. Nomor 2, Bartholomew Kuma. Yang kedua adalah Bartholomew Kuma. Mengapa demikian? Mari kita flashback kembali. Setelah pertarungan melelahkan melawan Ors dan Gecko Moria dalam alur Trilbak, kelompok topi jerami masih belum bisa bernapas lega akibat mereka didatangi oleh salah satu Shichibukai terkuat, yaitu Kuma, yang berusaha untuk menangkap Monkey D. Luffy. Sebagai teman dan rekan pertama dari Luffy, pada saat itu Zoro mencoba menghentikan Kuma dengan mengorbankan nyawanya demi kaptennya Luffy. Pada awalnya, Zoro berhadapan 1 lawan 1 dengan Kuma. Lalu Sanji datang dengan kaki yang sudah tak sanggup untuk berdiri dan mencoba menghalangi Zoro untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Namun pada akhirnya, Zoro memukul Sanji dengan gagang pedangnya dan membuat Sanji pingsan. Sehingga hanya Zoro saja yang masih sadar dan berhadapan langsung dengan Kuma. Setelah melakukan sedikit perlawanan, Zoro menyadari bahwa Kuma bukanlah lawan yang sebanding dengannya. Kami rasa, bahkan dengan kondisi yang prima sekalipun, Zoro tetaplah bukan lawan yang sebanding bagi Kuma pada saat itu. Kemudian, ia pun bersedia mengorbankan dirinya sebagai ganti dari nyawa Luffy. Kuma sendiri yang juga merupakan seorang pasukan revolusioner sekaligus teman dari ayah Luffy, Monkey D. Dragon, merubah niatnya untuk tidak membunuh Zoro, melainkan memberikannya sebuah tes untuk membuktikan kesetiaannya kepada sang kapten. Kejadian tersebut tentu saja sangat membekas bagi seorang Rurouni Zoro seumur hidupnya. Meskipun ia kalah dari Kuma, kejadian tersebut membuatnya terus termotivasi untuk bisa menjadi lebih kuat sampai ia bisa seperti sekarang ini. Selain itu, Kuma juga berjasa bagi Zoro karena dialah yang menerbangkan Zoro hingga tiba di tempat Mihawk, yang justru merupakan orang yang sangat ingin dikalahkannya.
Nomor 3, Kizaru. Dalam arc Kepulauan Sabaody, Zoro sebenarnya masih dalam masa pemulihan tubuhnya akibat menerima semua penderitaan Luffy yang diberikan oleh Kuma. Namun, ia terpaksa harus bertarung melawan pasifista yang merupakan senjata manusia yang mengerikan. Selain itu, ia juga harus bertarung dengan Kizaru, seorang admiral yang kemampuannya jauh di atas semua anggota topi jerami. Sebelum diterbangkan oleh Kuma, Zoro sempat berhadapan dengan Kizaru walaupun ia harus menerima kekalahan. Beruntung, saat ia hendak dihabisi, Robin sempat memindahkan tubuhnya ke tempat lain meskipun kita tahu bahwa hal itu sia-sia, mengingat Kizaru adalah seorang manusia cahaya yang sangat cepat. Kemudian, Zoro akhirnya benar-benar selamat ketika Rayleigh dengan cepat datang menyelamatkannya. Pada saat itu, Rayleigh bukan hanya mampu menahan Kizaru untuk menyerang kelompok topi jerami, ia juga mampu memberikan luka tipis di wajah Kizaru yang merupakan seorang pengguna buah iblis Logia Pika Pika no Mi. Kizaru bisa saja menjadi salah satu sosok musuh yang dapat memberikan Zoro pelajaran berharga. Dengan kekuatan Logia mengerikan yang dimiliki Kizaru, serta gelarnya sebagai seorang admiral, maka bisa dibilang Zoro akan termotivasi untuk menjadi lebih kuat dan belajar untuk setidaknya dapat mengimbangi seorang admiral di masa depan. Kemudian, setelah time skip, kita diperlihatkan perkembangan signifikan dari Zoro ketika ia mampu menahan imbang seorang admiral yang dijuluki monster, yaitu Fujitora. Itu juga bisa berarti bahwa Zoro sudah mempersiapkan diri untuk melawan sosok seperti Kizaru serta lawan kuat lainnya. Ia belajar dari lawan yang levelnya sangat jauh di atasnya, dan orang tersebut adalah Kizaru. Nomor 4, Mihawk. Tentu saja Mihawk adalah musuh yang sangat dominan sebagai guru dari Zoro dibandingkan yang lainnya. Ia secara terang-terangan membantu Zoro berkembang, meskipun ia tahu bahwa tujuan Zoro untuk belajar menjadi pendekar pedang sejati adalah karena ingin mengalahkannya. Sejak awal, Mihawk memang memegang gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Zoro pernah bertemu dengannya dan menantangnya berduel, meskipun akhirnya ia harus menerima kekalahan yang telak. Dari pertarungan tersebut, ia belajar untuk tidak sombong dan selalu mengembangkan dirinya sampai menjadi lebih kuat dari siapapun pendekar pedang di dunia. Mungkin tanpa adanya seorang Mihawk, Zoro hanya akan menjadi abang-abang pemotong daging yang sombong dengan kemampuannya yang gak seberapa itu. Nah, uniknya, Mihawk yang pada saat itu merasa bosan karena sudah tak memiliki rival bertarung lagi, menunjukkan minat kepada Zoro dengan memberikan nasihat untuk menjadi lebih kuat dan bertarung dengannya di masa depan. Hal ini seperti sudah ditakdirkan bahwa Mihawk akan menjadi guru Zoro itu sendiri ketika mereka benar-benar bertemu. Kemudian, Mihawk menjadi guru Zoro saat menjalani masa pelatihan selama 2 tahun. Tentu saja, Mihawk tidak sembarangan dalam menjadikan seseorang sebagai muridnya. Namun melihat tekad yang sangat kuat dari Zoro, serta rela membuang harga dirinya demi seorang teman, Mihawk pun menerimanya sebagai seorang murid. Dan kami juga meyakini bahwa Mihawk mempersiapkan Zoro untuk menjadi rival bertarungnya di masa depan, menggantikan seorang Shanks yang sudah nggak bisa cebok lagi. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang lawan yang menjadi sosok guru bagi Roronoa Zoro. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.